Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billah. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Al-Fatihah. Nah, sekarang ini. Oh, sudah Kamis, ambil Jumat ya. Besok ayah mengaji. Orang mengaji, orang kuliah itu kan belajar, ya. Nah, orang belajar itu tidak menolak kemungkinan itu ada kesalahan karena masih belajar, ya. Nah, orang salah itu harus dibenarkan, harus diperbaiki supaya benar. Saya dulu waktu haji dulu ya di Makkah, saya ditanya, Gus, pakai mazhab apa? Ya, saya bilang karena ini zaman itu enggak kayak sekarang, belum ada tempat tawaf yang di atas itu, belum ada. Ya. Jadi di tempat tawaf itu berjubel, laki perempuan itu berjubel. Sering kita ini enggak sengaja itu bersentuhan dengan orang perempuan, itu enggak sengaja. Saya bilang, saya supaya tawaf ini lancar ya, enggak batal gitu, saya memakai mazhab Maliki dan Hambali gitu ya, Maliki dan Hambali. Nah, itu ada di sana itu yang ngaji, yang kuliah ya sudah bertahun-tahun, ngomong sama saya, wah katanya dia ya, kalau ikut mazhab Hambali Mas katanya gitu ya, itu ada mazhab Hambali yang menghalalkan daging anjing gitu. Katanya begitu ya. Nah, ini perlu diperbaiki ya. Sebetulnya menurut mazhab Syafi'i ya dan Hambali juga, yang dihalalkan itu bukan anjing, bukan daging anjing. Apa bahasa Arabnya anjing? Kalbun. Nah, itu ada hadis ya yang menghalalkan bukan anjing yang dihalalkan, tapi ad-dhabu'u. Ad-dhabu'u itu hina. Tahu kan hina ya? Hina itu badannya ke atas gini, moncongnya ke atas, kulitnya lorek-lorek itu, ekornya apa namanya?
ekornya pendek ya. Lah taringnya enggak kayak taringnya anjing, hanya satu gini. Nah, itu hina. Jadi ada hadis ya yang jelas mengatakan bahwa daging hina itu halal dimakan. Makanya Imam Syafi'i dan Imam Hambali menghalalkan. Kecuali Imam Hanafi itu menganggap bahwa hina itu termasuk binatang buas, diharamkan oleh Imam Hanafi. Gitu. Nah itu satu satu ijtihad ya, satu ijtihad. Nabi menghalalkan, Imam Hanafi mengharamkan. Ini satu ijtihad ya. Kalau beliau Al-Hanafi ini ijtihadnya benar dapat pahala 2, kalau beliau ijtihadnya salah dapat pahala 1. Andaikan benar boleh diikuti juga boleh, tidak mengikuti juga boleh. Tidak mengikuti Imam Hanafi walaupun pendapatnya benar misalnya boleh, karena itu ijtihad ya, bukan hadis ya. Andaikan beliau pendapatnya salah ya, itu pun juga boleh diikuti walaupun pendapatnya salah. Karena apa? Karena orang mengikuti orang yang mendapat pahala juga dapat pahala. Bisa dipahami ya. Nah, jadi yang dihalalkan itu ya, itu bukan daging anjing tapi daging haina. Ad-dhabu itu hina. Haina, bukan hina, haina ya. Yang kemarin itu di Abu Dhabi. Sudah itu sekarang mau ke Qatar. Qatar tuh Mesir. Ya. Qatar, di Qatar. Lah ya dekat Mesir gitu kan. Agak Amerika. Dulu satu wilayah kan dulu sama Anita. Nggih. Dulunya satu wilayah sama Mesir. Kalau di Abu Dhabi itu Emirat ya, Emirat Arab itu. Di sana yang paling banyak mazhab apa? Seperti di Mekah ya. Nggak pakai bismillah seperti itu. Berarti Maliki ya. Mekah itu banyak Malikinya. Ya udah habis sholat ya udah nggak langsung alhamdulillahirabbil alamin gitu. Kunut enggak ya? Ada beberapa masjid yang pakai bismillah juga. Ada ya. Okay. Kalau baca salat pakai sayyidina apa enggak? Iya, mazhab Maliki begitu. Jadi Saudi itu mazhab Maliki ya. Yang Ahlussunnah wal Jamaahnya itu mazhab Maliki. Tapi kadang-kadang ke Hambali juga. Syafi'i pun diterima. Okay. Itu kemarin ada pidatonya Raja Salman itu loh. Oh. Nah itu saya dengarkan ya. Nah kita ini kata Raja Salman ya, kata beliau itu ya, kita ini menerima 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, kita terima. Kita memakai itu semua. Kalau di sana pas taraweh yang 4 salam ya, mantun 4 salam imamnya mempersilakan monggo yang mau melanjutkan sampai 20, saya sudah selesai. Yang 4 salam monggo pulang, yang 20 silakan diteruskan. Di mana itu? Di Abu Dhabi. Oh, berarti yang pertama 8 rakaat. Sudah itu imamnya mempersilakan yang 20 rakaat dipersilakan. Ada imam lain yang maju. Ada dari Bangladesh, India biasanya itu Syafi'i kan mereka. Berarti itu kalau di Indonesia namanya Muhammad NU. Muhammad NU. Imam Maroko ya. mempersilahkan orang India atau Bangladesh untuk melanjutkan gitu. Persatuan antara orang Muhammadiyah dan orang NU. Jadi itu Muhammad NU ya. Ada istilah Muhammad NU itu. Saya dulu pernah ya mengaji murid Banten. Jadi beliau itu mengaji kepada Syekh Nawawi Banten. Ya. Sudah itu bikin pondok, saya ngaji di situ. Nah, waktu Ramadan saya ke situ, kepingin tahu apa namanya tarawihnya. Itu 8 rakaat. 8 rakaat. Padahal Saudi kan Syekh Nawawi kan jadi mufti Saudi kan. Padahal Saudi sendiri 20 rakaat.
Nggih, 20. Nah, Medina. ini guru saya ini ya, saya tanya, dari mana panjenengan? Dari Syekh Nawawi Banten. Itu 8 rakaat. Oh, nggih. Sudah ya. Nah, saya ngaji lagi ke guru lain, juga dari Syekh Nawawi Banten. Itu 20 rakaat. Nah, berarti muridnya Syekh Nawawi Banten itu 2 macam. Ada yang 20 rakaat, ada yang 8 rakaat. Kalau Muhammadiyah itu kan Syekh Ahmad Dahlan itu kan muridnya Mbah Soleh Darat sama Syekh Nawawi Banten. Sama Syekh Nawawi Banten Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat muridnya Syekh Nawawi. Lah, Kiai Ahmad Dahlan 8 rakaat. Kiai Hasyim Asy'ari 20 rakaat. Nah, ternyata saya sendiri ya nyaksikan itu. Itu orang NO yang saya yang saya ngaji itu NO Deles. Nah, itu 8 rakaat. Katanya dari Syekh Nawawi Banten katanya. Ya, wallahu alam ya, saya kan enggak tahu kan, enggak menangis Syekh Nawawi Banten. Cuma dari beliau itu memang murid sana. Tapi yang saya di sana pas tarawih enggak ada khotbahnya, 4 salam. Khutbah ya apa sih? Habis Tarawih itu enggak disunahkan khutbah, enggak. kadang di Muhammadiyah yang di Blimbing itu Iya. di agama. Ba'dal tarawih. Iya. Oh, itu tambahan pengajian. Tambahan pengajian. Ya, lain kalau khutbah Jumat itu wajib ya, rukun itu kan, ya. Tapi kalau tarawih enggak, itu tambahan saja. Andai kan ada khutbah boleh, tidak ada khutbah juga boleh. Yang saya di sana ada di 2 proyek itu, masjidnya 2. Yang pertama itu imamnya dari Maroko itu yang mempersilahkan tadi tuh, habis salam silakan gitu. Tapi yang di masjid kedua itu imamnya dari Bangladesh juga 4 salam, tapi dia nggak mempersilahkan. Tidak mempersilahkan. Bangladesh India ya. Ya, dekat India. Ya, dekat India. Terus orang-orang kan ngomong gitu supaya toleransi kayak gimana. Dia bilang nggak usah. Yang mau teruskan silakan di kamarnya masing-masing gitu. Yes. Tapi yang Maroko sangat mempersilahkan gitu. Yang dari Maroko. Iya, ya sama saja dengan di Indonesia ini sama saja. Ada yang mempersilahkan, tidak ada perbedaan sholat tarawih itu 20 rakaat, 8 rakaat, itu semua dijalankan. Nah, dasarnya ya sesuai dengan pengambilan masing-masing. Ada yang hadis, ada yang ijtihadnya Sayyidina Umar, ya, dan lain sebagainya. Nanti saya kasih GPS-nya Jawara, warungnya Joko, ya. Kalau ke sana tak kasih. Iki lo Jok, ono tamu tekan Arab Jok. Enggak pernah ketemu sama Joko lama. Lama. Iya. Iki Jok, ono ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan ya akhi. Rokok halal. Rokoknya haram, tapi ini dia ngebes terus Jok. Jadi ini rokok haram lho, entar lah ngebes dari Jok lho. Lagi Jok. Di Indonesia ini tidak ada haina ya. Ad-dhabu'an tidak ada di Indonesia. Nah, padahal di Indonesia ini mayoritas bermadzhab Syafi'i ya, dan Imam Syafi'i menghalalkan daging haina ad-dhabu'. Rasulullah juga menghalalkan daging haina ad-dhabu'. Masih madzhab Syafi'i tapi gak tuh haina ya. Namanya apa namanya? Madzhab Syafi'i apa? Namanya ya madzhab Syafi'i yang ada hainanya. Padahal kan dihalalkan ya. Ada di dalam surat Al-Maidah ya, ayat 87 insyaallah ya, 87 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu La tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Kan ada itu ya. Itu artinya kan gini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La tuharrimu. Janganlah kalian itu mengharamkan
apa? Thayyibati ma ahallallahu lakum. Makanan yang thayyibat, ya, bukan hanya halal tapi thayyibat gitu. Makanan yang thayyibat, ya, ma ahallallahu lakum, yang dihalalkan oleh Allah. Ya thayyibat, ya dihalalkan. Itu jangan sampai diharamkan, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu apa? Thayyibati apa? Ma ahallallahu lakum. Itu tidak boleh diharamkan, ya. Wala ta'tadu, jangan keterlaluan, berlebihan, melanggar batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Selain dihalalkan oleh Allah, dilarang mengharamkan, diperintahkan makan, ya. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Dan makanlah kalian dari apa yang telah diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Halalan thayyiban, makanan yang halal dan thayyiban gitu, ya. Wattaqullah, kemudian bertakwalah kalian, taati perintah Allah, jangan melanggar larangan Allah, ya. Alladzi antum bihi mu'minun, yang kalian itu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepadanya itu kalian mukminun, beriman. Nah, itu diperintahkan untuk makan. Nah, kalau di negara-negara lain kan ada, ya. Ad-dhabu'u haina itu ada. Andai kan tidak ada, mereka apa? Impor apa namanya, ya, mendatangkan dari daerah lain kemudian dipelihara, diliarkan di daerahnya. Itu kalau di negara-negara lain, ya. Alhamdulillah wa syukurillah. Iya wis, ini sudah apa ini? Jam berapa ini? Ada pertanyaan? Ya apa? Ini, ya. Apa perlu didatangkan hyena di Indonesia? Ya. Perlu atau tidak perlu itu terserah khususnya, ya, tokoh-tokoh mazhab Syafi'i, ya. Jadi para ulama mazhab Syafi'i yang mengikuti Imam Syafi'i dan mengikuti hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terserah beliau-beliau itu. Kalau mau mendatangkan, ya terserah beliau, ya. Monggo kerso wa tafadhol gitu. Nah, memang, ya, hyena itu bentuknya mirip seperti anjing, ya, mirip, tapi tidak sama gitu, ya. Jadi hyena itu bukan al-kalb kan anjing. Jadi tidak sama. Hyena dengan al-kalb, ya. Hyena dengan anjing, ya. Ad-dhabu'u dengan al-kalb itu beda, tidak sama. Kalau anjing kan haram dagingnya, tapi kalau hyena itu halal. Ya. Sebentar. Lah, orang-orang mazhab Syafi'i khususnya NU mungkin kalau melihat hyena itu dianggap anjing, mungkin begitu, sehingga tidak didatangkan di Indonesia karena dijaga jangan sampai mereka itu salah paham, ya. Hyena dianggap anjing, daging yang halal dianggap haram. Lah, itu menjaga seperti itu tidak didatangkan, mungkin begitu. Tapi kan orang itu perlu dikasih tahu, dikasih pemahaman. Ini hyena halal, ini anjing haram, itu perlu dikasih tahu. Lah, kalau tidak dikasih tahu, seterusnya gak pinter-pinter kan? Kita tidak pinter-pinter gitu, ya. Apa yang halal dianggap haram, sedangkan anjing yang haram dianggap halal. Disamakan saja anjing dengan hyena. Tidak pinter-pinter kita ini. Nah, makanya perlu kita ini dipintarkan gitu. Ini loh hyena yang halal. Nah, kalau yang anjing yang ini beda, kalbun dengan baubun beda. Lah, untuk mencerdaskan, ya, kepada umat khususnya Asy-Syafi'i, ya, itu penting. Bahkan fardu kifayah, fardu yang memberitahu, yang belajar fardu ain, wajib, melebihi wajib, namanya fardhu. Yang belajar begitu. Yang mengajar, ya, fardu ain. Nah, makanya perlu dikasih tahu. Kalau di Indonesia tidak ada, kita lihat ke sana di YouTube dan lain sebagainya. Anda kan didatangkan, lihat ini loh, ini yang namanya ad-dhabu'u hyena halal. Nah, gitu, ya. Tidak haram, tidak. Beda dengan al-kalbu, ya, kalbun, al-kilab, lah itu anjing-anjing itu haram dagingnya. Lah, begitu, ya. Masya Allah.
kita sholat dulu ya, kita sholat berjamaah, kemudian meneruskan perjuangan ini, musyawarah ya, mengkaji, meneliti, mengamalkan ilmu yang benar ya, mengamalkan hadis, mempertimbangkan ya, mengkaji pendapat-pendapat, fatwa-fatwa para imam-imam mujtahidin, para ulama ya, nasihat-nasihat para ulama. Nanti ada lagi itu bangun itu yang kemarin apa? Panjuran ya, Panjuran. Kita meneruskan bangun Panjuran. Ya wis. Ayo siapa yang azan ini? Ya. Itu tadi ilmu ya, ilmu hadis, Al-Quran hadis. Sekarang amal, kita sekarang amal. Ya semuanya bawa ke sana ya, bahan-bahan semua lah kita memperbaiki, membenahi ya, masjid, aula Al-Quraniyah, pondok pesantren, tempat majelis taklim ya, tempat musyawarah, tempat ibadah lah. Ini amal soleh namanya ya. Selain jariah juga amal soleh. Langsung sana. Ente rokokku tak ngelinting aja ya. Al-ilmu bila amal kasyajarotin bila samar. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon yang tidak berbuah, pohon tanpa buah. Ya apa pohon tanpa buah? Ya yang punya ya kelaparan ya. Yang punya pohon itu, yang punya ilmu itu ya kelaparan, lapar ndak punya amal ya, lapar ndak punya apa, fabol ya, anugerah yang lain seperti itu. Jadi ilmu itu wajib diamalkan. Ilmu yang kita miliki ini ya kita amalkan gitu loh ya. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar dosanya bagi Allah Ta'ala ya, di sisi Allah Ta'ala, indallahi antaqulu, kalian itu mengucapkan ma la taf'alun, apa yang tidak kalian amalkan. Makanya ilmu yang kita miliki, yang kita baca, yang kita ucapkan ini ya kita amalkan. Bisa diteruskan. Lanjut dikit. Hop, jebol nanti. Sudah. Loh, sudah. Ya, biar enggak rusak. Besok aja kalau sudah kering enggak apa-apa. Ini biar kering dulu. Allahumma sholli alaihi. Ayo selawatan ayo malam Jumat. Yuk, malam Jumat ini. Yuk selawatan.
udah selesai nih. Yang penting rapet dulu, besok diperbaiki gitu loh. Rapet dulu yang penting itu. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah, ngaji ya? Oh iya. Lah itu air apa dari sumur yang saya bikin gali sendiri dulu itu loh sama orang-orang lah. Itu airnya seger itu. Airnya kan seger masih alami ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Ada orang itu ngaji ilmu ya, sampai punya ilmu, paham ilmu, mengerti ilmu, bisa baca ilmu. Itu namanya orang berilmu ya, al-alim, orang berilmu. Ada lagi orang itu kalau belajar namanya apa? Muta'alim ya, muta'alim, mengajar. Ada lagi orang itu mengajar ilmu, namanya apa? Mu'allim namanya. Nah, kayak inilah itu kan ngajar ilmu itu. Itu ngajar ilmu ya, ngajar ilmu namanya mengajar ya. Bahasa Arabnya apa? Mu'allim. Majelis ta'lim apa? Majelis dari kata apa? Ta'lim fa'ala allama yu'allimu ta'liman, mengajar. Majelis ta'lim, majelis mengajar ya. Ada lagi ya, orang alim, mu'allim, orang mengajar, majelis ta'lim. Ada lagi orang mengamalkan ilmu ya. Apa namanya? Mengamalkan. Orang berilmu belum tentu bisa amal gitu. Orang tahu ilmunya haji, belum tentu dia bisa haji. Kalau dia haji namanya mengamalkan ilmu. Ada ilmu, ada mengajar, itu tadi mengajar. Ada lagi apa? Mengamalkan gitu. Misalnya masjid wakaf, tempat sholat, namanya ilmu. Tahu tempat sholat, iya, untuk Jumatan ya, untuk sholat jamaah, itu namanya ilmu gitu. Tapi kalau sholat di situ namanya amal. Membangun masjid namanya amal. Lain ya, paham ya? Ada ilmu, ada amal. Ayo diminum, seger itu, soalnya alami.
arsalnaka illa mubasyiran wa nadhira. Qul ma as'alukum alaihi min ajrin illa ma syi'a ayyattakhidha ila rabbihi sabila. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wa sabbih bihamdihi wa kafi bihi bidhunubi 'ibadihi khabira. Fasal Ibnu Katsir wal Kisai wa khalaf waqfan Hamzah wa waqafa Ibnu Fas'al al-Baqun il qira'a bi ismamil kasratil qaf ad-dhamm qila wal Kisai wa Ruwais wa waqahum al-Hasan. Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawi 'alal 'arsy ar-rahmanu fas'al bihi khabira. Walakin sahihun yahtaju ila ala aidil masyayikhil yadil ilm. As-sahih yahtaju ila wa musyafahatin ala aidil masyayikh al-Baqum kasrul khalisa lima ya'muruna Hamzah wal Kisai wa faqal lima ta'muruna al-Baqun wa la yakhfi yubdal Hamzah alifan lima ta'muruna wa la yakhfa liwarash min tariqi wali Abi Amr bi khalfi wali Abi Ja'far waqfan lil Hamzah wa faqatul li Abi Amr. Lah ini yang tadi malam saya garap itu. Sengaja saya garap malam ya. Karena barokahnya malam Jumat Kubro Karomatullah Fadluhu. Sengaja saya garapnya malam Jumat Mubarokah. Ini pancuran air. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lah nanti kita teruskan atau besok ya. Pada Jumat nanti atau besok kita teruskan. Alhamdulillah wa syukurillah.